إنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير أجمعين وصل اللهم وجمالك وجلالك على سيدنا محمد ودعواه فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك السميع العليم وعلينا انك التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di Pondok Pesantren Baik. Masjidnya namanya Taqwa Naga, yayasannya namanya Baik. Mulai sekarang kita nyebut Baik, ya, karena di rumah kita, ya. InsyaAllah acara akan kita mulai setelah baca Al-Quran, membaca Maulid Surah. Kita akan mulai nanti membaca Himna Baik. InsyaAllah lebih baik. Himna ini saya susun sederhana, ya, dengan harapan ibu-ibu, bapak-bapak setiap membaca ini ingat kepada. Dan terakhir saya umrah kemarin, saya ceramah jalan jauh. InsyaAllah saya akan berangkat lagi nanti tanggal 22 Maret. Pengajian saya tidak ikut bulan Maret, akan ceramah dari jauh juga. Saya bacakan itu waktu saya tahu terakhir, ya, tahu yang pertama, ya. Dengan harapan semoga apa yang saya baca dalam himna ini mendapatkan keberkahan kita nasuh. InsyaAllah habis himna dibacakan oleh santri-santri Waihimna, nanti akan disampaikan yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Waihimna, Bapak Abdullah Al-Hifri. Kemudian InsyaAllah habis begitu, setelah itu diteruskan dengan ceramah. Nanti ustaz-ustaznya, biasanya kita nggak pernah membatasi ustaznya ceramah berapa lama. Kita harus berhenti pada setengah 12. InsyaAllah setiap ustaz akan memberikan ceramah setengah jam sampai 45 menit, kecuali Ustaz Umar Ibrahim untuk 10 menit. Karena saya mulai tadi bicara, ya. Saya nanti akan berbicara tentang al-istiqamah, ya. InsyaAllah Ustaz Hamzah berbicara tentang Al-Quran, Ustaz Fauzan juga demikian, Ustaz Husin telah datang InsyaAllah berbicara tentang Al-Quran. Biarlah saya berbicara yang lain. Dengan harapan InsyaAllah majlis kita ini berkah. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, ini perdana santri-santri kita membaca Surah. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Oleh karena itu, kita persilakan kepada santri dan mahasiswa Waihimna untuk menyampaikan himna Waihimna. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh ikut, ya, bersama-sama. Sayangnya hampir sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
himne Baitullah ketukan 44 dimulai. Satu, dua, tiga, empat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di tempat kita ini. Sekali lagi seperti yang bulan lalu saya sampaikan juga bahwa berkumpulnya kita di tempat ini tiada lain kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan sama Ustaz
bulan lalu, mudah-mudahan semuanya masih ingat, bahwa yang paling mahal dari kita adalah apa? Yang paling mahal dari kita untuk naik ke alam malakut yaitu ikhlas. Ingat, yang paling berharga dari kita untuk naik ke alam malakut dan dinilai sebagai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Dan yang paling mahal turun kepada kita dari alam malakut yaitu Taufik. apa? Taufik. Taufik. Taufik inilah yang termahal dari alam malakut turun kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan taufik itu kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua sudah menyampaikan ke alam malakut ikhlas dari hati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita bulan yang lalu itu bersukaria ya, dengan apa itu melewati malam-malam tahun baru Masehi ini dengan menonton di tempat kita ini film tentang apa? Tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan apa namanya, kita merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat mencintai kita, yang terus-menerus kita bacakan, bahkan di dalam maulid tadi yang kita bacakan juga kita sampaikan, siapa yang bilang bahwa Nabi ini penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada kita semua, ya, dan bahkan bukan cuma kepada kita, artinya kepada kita yang beriman, bahkan terhadap orang-orang yang tidak beriman pun Nabi ini penuh dengan kasih sayang. Nah, makanya tadi dibacakan juga, selalu kita bacakan dalam Maulid Simtuduron itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil Nabi yang terhadap orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, cintanya lebih banyak lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluknya, tetapi kepada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kasih sayangnya itu Raufur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ini untuk semua makhluknya, Ar-Rahim untuk khusus. Bagaimana ayat Al-Quran menerangkan tentang rahmat, di antaranya di surah Al-Anbiya yang sering kita dengar dan sering kita baca, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Illa rahmatan lil alamin. Coba Bapak dan Ibu lihat terjemahannya. Apa yang saya buka ya? Itu di surah Al-Anbiya ayat 107. Apa yang di terjemahannya tentang rahmatan lil alamin, bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya bacakan bahwa dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Betul ya? Oke. Kembali dengarkan.
bahwa diterjemahkan di situ dan tiadalah kami memutuskan wahai Rasulullah melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, saya pernah mendengarkan penjelasan tentang terjemahan daripada ayat ini, yaitu Nabi diutusnya ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Saya pernah mendengarkan ulasan sepintas dari Ustaz Hamzah. Saya pernah mendengarkan sepintas dari Ustaz Hussein. Begitu juga saya pernah mendengar ulasan dari Ustaz Quraisy Syihab yang mengatakan terjemahan ini salah. Di mana salahnya? Jadi salahnya ini adalah bukan Allah mengutus Nabi untuk menjadi rahmat buat alam semesta, tetapi Nabi adalah rahmat itu sendiri. Bukan untuk menjadi rahmat, tapi Nabi itulah rahmat buat alam semesta. Jelas? Jelas ya? Jadi bukan kedatangan Nabi untuk menjadi rahmat, tetapi Nabi itu sendiri adalah rahmat. Keberadaan Nabi adalah rahmat. Kalau kita lihat lagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menonton film itu, saya sebenarnya punya 3 CD tentang film itu. Saya akan hadiahkan kepada yang beruntung saja. Saya nggak tahu siapa ya. Nomor 1, siapa yang bisa menyebutkan nama dengan lengkap, dan ini yang tercepat angkat tangannya dia yang dapat. Siapa yang dapat menyebutkan namanya dengan lengkap para asatidz yang ada di sini? Cepat. Ya, minimum 3 orang. Itu pasokan tuh. Dan ini pertanyaannya cuma 1. Kalau begitu, saya akan memilih siapa saja. Jangan protes kalau saya nggak pilih. Baik, oke, coba sebutkan. Siapa? Minimum 3 orang para asatidz ini yang ada di sini, namanya harus lengkap. Siapa? Mari Mas Iqbal. Ada nggak? Siapa? Hamzah Al-Atas. Ustaz Fauzan. Oke. Saya nggak tahu nanti ada sayembara yang ada 3 pertanyaannya, saya belum pikir pertanyaannya. Nanti para asatidz. Oke. Kalau kita lihat mundur kembali di film yang kita lihat itu, dan yang dapat CD-nya insya Allah nonton di rumahnya. Bagaimana kehidupan Rasulullah? Film itu menceritakan mulai dari baru lahirnya Rasulullah sampai sampai menjelang kematian. Oke. Nah, ingat nggak bahwa baru lahir saja Rasulullah sudah dicari-cari sama orang Yahudi, ya, yang sangat menginginkan Nabi yang terakhir ini adalah dari kaum mereka. Nah, karena itu Rasulullah ini selalu dicari-cari karena mereka nggak mau Nabi yang terakhir itu orang Arab. Sehingga terus-menerus dicari, kalau bisa diculik, kalau bisa dibeli, kalau bisa bagaimanapun caranya. Kalau nggak bisa hidup, ya mati. Tapi harus dihilangkan dari orang Arab. Buat kita Arab itu tidak penting, tapi yang penting adalah bahwa orang-orang Yahudi ini sudah sejak Nabi baru lahir sudah ingin betul-betul menganiaya Nabi dan agama. Dan itu berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya orang yang ditugaskan
untuk menculik Nabi itu, akhirnya dia melihat sendiri bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum menjadi Nabi, dia sudah melihat bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad misalnya memberi air kepada orang yang kehausan yang di penjara. Bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad ketika awan saja menaunginya dan terus. Tapi akhirnya si orang Yahudi ini sadar bahwa dia sadar bahwa kenapa saya harus menganiaya orang ini? Kenapa saya harus menculik orang itu? Kalau dia adalah nabi yang terakhir, dan memang dia layak menjadi nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah, membawa risalah yang mulia, kenapa saya harus protes? Walaupun dia dari orang lain, ya sudah biar saja. Akhirnya orang ini menjaga. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap orang ini, akhirnya orang yang beberapa kali mencoba membunuh Nabi Muhammad itu dimaafkan oleh Nabi Muhammad. Inilah rahmat. Dan bahkan ketika Abu Jahal, Abu Sufyan dan kawan-kawannya mau menghukum si Yahudi ini karena dianggap sudah bersekongkol dengan keluarga Nabi, dengan paman Nabi, maka akan dihukum. Ingat gak di awal itu bahwa orang ini mau dibakar pakai besi panas. Kemudian datanglah Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi, membela si orang Yahudi tadi. Nah inilah contoh sebagian kecil dari contoh-contoh yang sudah banyak kita ketahui tentang rahmat. Karena itu kita sangat tidak setuju menurut saya kalau ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah gagal menyampaikan rahmat sebagai rahmatan lil alamin untuk alam semesta. Saya tidak setuju sama sekali. Kalau Rasulullah tidak menyampaikan rahmat, maka siapa lagi yang akan menyampaikan rahmat? Ini adalah urusan Allah, membawa risalah dari Allah. Siapa lagi yang akan berhasil dan lebih berhasil dari Rasulullah? Bahwa rahmat tidak sampai kepada orang-orang itu bukan karena rahmatnya tidak disampaikan, tetapi karena orang itu tidak mau dibawa ke surga. Orang kafir tidak menerima rahmat itu bukan kesalahan Rasulullah SAW. Kalau ada orang kafir dan akan selalu ada orang kafir di permukaan bumi sampai yaumil kiamah nanti, bukan berarti bahwa Allah tidak memberikan rahmat. Setuju kan? Nabi adalah rahmatan lil alamin. Nah, saya cuma satu aja batas konsekuensi kalau kita sudah mengaku sebagai umatnya rahmatan lil alamin atas apa yang akan kita lakukan. Apa tugas kita sebagai pengikut rahmatan lil alamin? Apa yang akan kita lakukan? Ada yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab dapat sini. Apa tugas kita sebagai umatnya rahmatan lil alamin? Apa yang harus kita lakukan? Tangan bersama yang angkat, laki atau perempuan? Ya silakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Inilah apa namanya? Alhamdulillah. Selamat. Maka wajib untuk kita mengikuti akhlaknya Nabi, meneladani akhlaknya Nabi, ya, karena saya pernah dengar Ustaz Hamzah menjelaskan apa yang disebut dengan millah Ibrahim. Dan millah itu sama dengan agama. Cuma apa bedanya millah dibandingkan dengan din? Seperti din yang kita miliki, dinul Islam, risalahnya Rasulullah. Perbedaan antara millah dengan din adalah syariat. Persamaannya selain daripada kalimat tauhid la ilaha illallah adalah akhlakul karim.
anak murid yang baik. Belajar dari Ustaz Hamzah dapat. Jadi tugas kita sebagai pengikut yang mengakui sebagai pengikutnya Rasulullah adalah mencontoh bagaimana keteladanan yang dibawakan oleh Rasulullah baik sebelum menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi dan sampai sekarang terus menerus kita mencontoh bagaimana akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk ini saya ingin Bapak dan Ibu membuka surah Al-Fatih, surah yang ke-48 ayat yang terakhir. Surah yang ke-48 itu membuka jadi surah Al-Fatih sudah. Jadi ayat yang terakhir, ayat 29 ya. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرقاء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Saya cuma mengulang lagi yang bagian pertama saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu أشداء على الكفار رحماء بينهم Lihat terjemahan, saya akan bacakan. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Saya ingin sampai di sini berhenti di sini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah ini zaman sekarang ini yang disebut zaman now, zaman
alias zaman dialog. Zaman dialog. Bagaimana dialognya? Dialognya adalah orang-orang yang mengaku sebagai orang Islamnya sudah bersikap keras terhadap orang-orang mukmin dan berlemah lembut terhadap orang-orang kafir. Ini kan namanya dialog. Karena berarti orang seperti ini bersama Rasulullah, bersama Allah atau bersama siapa? Bersama siapa? Sebab tuntunan dari Allah adalah kita harus bersikap keras terhadap orang kafir dikala kita dibutuhkan untuk bersikap seperti itu. Ya, dikala kita dibutuhkan untuk bersikap keras, maka kita bersikap keras terhadap orang kafir. Tetapi terhadap orang mukmin tidak ada cerita dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, selamanya harus bersikap kasih sayang. Nah, ini jadi yang ingin barangkali saya sampaikan, inti daripada yang ingin saya sampaikan tentang rahmat. Nabi rahmat adalah wajib untuk kita semua, wajib untuk yang haji di Baitullah bersikap rahmat, bersikap penuh dengan kasih sayang, bersikap penuh dengan kelembutan, bersikap suka membagi kepada sesama mukmin. Ya. Ini contoh sedikit saja, seperempat atau seberapa juta daripada rahmat yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tingkatkan kecintaan kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, sebagaimana bulan yang lalu kita sudah bicarakan. Wajib untuk kita sebagai pencinta Allah dan pencinta Rasul itu memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang pada diri kita, terutama untuk sesama mukmin dan muslim. Jangan kita pernah mencaci-caci orang lain, walaupun pemahamannya mungkin sedikit berbeda dengan kita. Tapi yang harus ada pada kita selalu adalah cinta, kasih sayang. Nah, inilah yang coba kita tanamkan dan coba kita resapi, sebab agama ini adalah agama cinta. Agama ini adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, yang diutus oleh Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha kasih sayang, maha penuh kecintaan kepada semua makhluknya, dan yang diutusnya adalah rahmatan lil alamin, manusia sempurna yang penuh dengan kasih sayang. Yang dibawakannya Al-Quran adalah kasih sayang. Al-Quran itu adalah rahmat dan kasih sayang. Nah, maka kalau pengirimnya adalah kasih sayang, yang dikirimnya adalah kasih sayang, yang menyampaikannya adalah kasih sayang, bagaimana kalau kita tidak memiliki kasih sayang, siapa kita? Apakah kita berhak mengklaim sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kalau kita tidak memiliki sifat kasih sayang? Ya. Mudah-mudahan ini sedikit, tapi mudah-mudahan mengena dan bermanfaat. Coba terus kita pikirkan, coba terus kita renungkan, terapkan
mulai dari sekarang kikis itu rasa kebencian, kikis sedikit-sedikit, hilangkan rasa hasud, hilangkan ketidakjujuran yang ada dalam hati kita, hilangkan kepikiran yang ada dalam hati kita, hilangkan kebencian, isilah hati kita ini dengan kasih sayang. Saya pernah diajarkan oleh kakek saya, almarhum Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Attas, yang ayahnya dihaulkan setiap tahun dan sudah 90 tahun dihaulkan. Beliau mengajarkan kepada saya, isilah hatimu ini, jadikanlah hatimu ini bagaikan seperti gentong. Kemudian gentong ini, isilah gentong ini sampai sebanyak-banyaknya dengan hal-hal yang baik. Kemudian jangan biarkan gentong ini meluap-luap. Tapi apa yang harus kamu lakukan? Dari gentong ini kamu isi selalu bolongin dan masukkan selang-selang dari gentong ini. Selang-selang ini berbanyak, biar banyak orang yang menikmati bocoran limpahan dari gentong ini. Dan istilah gentong itu dengan ilmu, maka ajarkan. Istilah gentong itu dengan rizki, maka kamu berikan kepada orang lain. Dan seterusnya. Saya kira ini adalah perumpamaan yang luar biasa, yang buat saya selalu teringat. Ya. Nanti kita coba amalkan dan praktekkan. Ya. Jadilah gentong yang tidak meluap-luap, tapi gentong yang berkah, bisa mengisi selang-selang untuk banyak orang. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari saya. Sedikit untuk diumumkan bahwa seperti biasa pengajian kita bulan depan, insya Allah akan setiap bulannya selalu di hari Sabtu yang terakhir, yang bulan depan insya Allah jatuh pada tanggal 24 Februari. 24 Februari. Kemudian, sebagaimana tadi Bapak dan Ibu sudah lihat, bahwa alhamdulillah para santri dan mahasiswa kita sudah mulai mampu untuk mengisi dengan sholawat-sholawat dan bahkan membacakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menyentuh di hati, ya, dan mudah-mudahan dengan begini maka kita juga terus melembutkan hati kita untuk selalu mencintai Rasulullah dan risalah yang dibawakan oleh baginda kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan karena itu kami menghimbau untuk pengajian ini agak lebih pagi sedikit. Tadi sampai maaf tadi 8:30 pun masih agak kosong. Ya, hanya beberapa orang saja yang sudah datang. Kalau bisa mungkin kita mulailah berdatangan jam 8 supaya kita bisa. Saya ingin tadi saya diskusi dengan Ustaz Umar, kalau bisa maulid seperti yang tadi itu yang sangat menyentuh di hati itu untuk terus kita lanjutkan setiap pengajian kita. Dan karena itu mungkin kalau bisa jamnya agak dipercepat, mungkin jam 8 sudah tiba, ya 4 misalnya 8:04 kita sudah mulai, ya. Barangkali jam 8 saat kita bisa membaca tilawah Quran dulu, ya. Kemudian disusul dengan maulid Simkuduron untuk membangkitkan rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, lalu kemudian mungkin kita isi dengan klausul-klausul. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian dari saya. Mohon maaf, lahir batin wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, saya pembawa acara ya. Saya ada Ustaz Zulaiman, alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan ini insya Allah akan diteruskan oleh Ustaz Husin Al-Alfas. Ingatnya pada Al-Alfas. Dan untuk menyamakan suasana, kita baca satu bait himna baituna. Ya, sama-sama ya. Mulai 1, 2, 3. Baituna rumah kita, baituna rumah kita, baituna rumah kita, rumah kita. Masih ada satu sini lagi. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu sekalian, dapat undangan dari perusahaan setiap kali untuk menghadiri acara. Saya ingin nama dari acara itu dan nama masjid tempat acara itu, ya. Dan saya akan buka dalam hitungan 5. Siapa yang angkat saya akan tunjuk. Yang tidak ditunjuk jangan marah, karena kita adalah makan lil alamin. 1, 2, 3. Tidak tadi tunjuk. Apa nama programnya, nama acaranya, nama masjidnya? Ada pemenangnya. Acaranya bubur subuh, masjidnya Nurul. Baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya mengumumkan pelatihan yang baik. Pengumuman yang pertama, Baituna, Pondok Pesantren Baituna akan membuka Pondok Pesantren Setara Alia. Selama ini kita punya program 1 tahun 30 juz. Sekarang kita ada program baru, jadi yang terbarukan, yaitu Pondok Pesantren Setara Alia. Dan bisa mendaftar. Sudah ada yang mendaftar melalui internet, melalui Google, kita iklankan melalui Google. Ada pondok pesantren yang kerjasama dengan kita, pondok pesantren yang Habib Lutfi, tapi yang diberikan kepada salah satu santrinya, walaupun tidak ada MUU di Bekasi, jadi pondok. Kita hanya menerima sekitar 25 sampai 30 anak, karena kapasitasnya terbatas. Dan insya Allah melalui pondok pesantren ini, alumninya akan mendapatkan ijazah SMA. Kita akan bersama dengan pemerintah setempat. Walaupun belum ada pembicaraan serius, tapi insya Allah kita akan membicarakan itu. Karena ini merupakan kebijaksanaan nasional. Orang anak yang sudah 3 tahun dari umur SMP, yaitu sekitar usia 18 tahun, berhak untuk mengikuti paket C. Ya. Nah, setiap orang mendapatkan. Tetapi insya Allah tidak cuma mengikuti paket C. Kita nanti ada istilah namanya pesantren schooling. Kalau ada guru schooling, kita ada pesantren schooling. Kita insya Allah setengah tahun pertama, terakhir kita akan hadirkan ustadz-ustadz yang mengajarkan materi-materi yang mau diajarkan. Insya Allah. Saya sudah berkonsultasi dengan yang mempunyai wewenang tentang masalah ini. Dan dari pesantren Setara Alia ini, insya Allah anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang di sekitar sini maupun di luar maupun di jauh-jauh, ya. Karena santri kami ini ada dari Makassar, dari Medan, dari Palembang, dari Jawa. Tesnya hanya membaca Al-Quran secara baik, tahsin, itu yang paling penting. Karena nggak mungkin orang itu masuk ke tahsin kalau tahsinnya tidak baik. Nah, mudah sekali.
Tapi kalau pesertanya lebih banyak, dia bersaing. Insya Allah. Yang penting niat baik ya. Nah, karena sekarang ini sanawiyah belum selesai, anak-anak masuk sekolah bisa mengajukan pendaftaran itu dengan di rapot yang terakhir. Rapot yang terakhir. Diharapkan alumni ini kurikulumnya sudah kami susun, akan kami sempurnakan bersama dengan ustaz-ustaz. Maka insya Allah dalam waktu 3 tahun anak-anak ini murah ya, maaf. Nanti jangan khawatir, yang putih kita punya ada cara. Yaitu 3 tahun ini insya Allah anak-anak sebelum masuk program ini sudah hafal Al-Quran dan mempunyai ilmu-ilmu tafsir dan ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, insya Allah yang bersangkutan bisa bahasa Arab, ya, bisa bahasa Arab. Dan insya Allah yang bersangkutan pula yaitu mampu membaca kitab kuning. Ini ada Ustaz Ali Ismail. Walaupun saya belum ketemu, dari wajahnya saya tahu kalau Ustaz Ali Ismail. Karena manggil-manggil dulu sama saya, tapi Ustaz Ali Ismail. Kita mau ketemu. Dan beliau mempunyai konsep 6 bulan anak itu bisa membaca kitab kuning. Betul Ustaz? Nah, jadi nanti 6 bulan pertama itu betul-betul waktunya sangat padat. Anak-anak hanya mempelajari bahasa Arab dan membaca kitab kuning. Sehingga nanti Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah yang mengajar kitab tafsir akan mudah untuk mengajar anak-anak kita dengan basic yang model seperti ini. Maaf, ini kesempatan yang bagus karena kita ingin menjadi manusia yang terbaik. Katanya Nabi, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat, ya enggak, kepada yang lain. Khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkan kepada yang lain. Maksudnya adalah bermanfaat bagi yang lain terkait dengan semua kebaikan. Nah, terkait dengan program ini, walaupun dekat dengan Baitullah nggak apa-apa, tapi dengan catatan nggak boleh pulang. Ya, di sini tidak boleh pulang santrinya dan tidak boleh mempunyai HP. Bagaimana berhubungan dengan keluarganya? Kami akan siapkan alat untuk berkomunikasi pada hari-hari yang kita sebutkan. Insya Allah hanya laki-laki. Kita akan menerapkan ketat. Selama ini santri kami setelah subuh hafalan, habis setelah hafalan olahraga, lari-lari. Ya, setiap hari kan lari-lari kan bersama dengan saya. Habis selesai, kemudian jam 7 pagi harus makan. Habis makan jam 8 harus ikut perpustakaan dan di masjid. Tidak boleh keluar. Kalau ke kamar kita kasih sanksi. Semua menghafal. Selesai, kemudian makan siang, mereka diperbolehkan untuk istirahat dan menghafal. Sore juga demikian, buat hasil demikian. Insya Allah kalau gemuk di sini tempat diet yang paling bagus adalah di Baitullah. Ya, Insya Allah. Ya. Dan kita berharap anak-anak kita lebih baik dari Ustaz Hussein, lebih baik dari Ustaz Hamzah, lebih baik dari siapapun yang ada di sini. Itulah yang kita berikan. Jawab kita nanti kembali kepada Allah. Insya Allah mereka akan menjadi penjaga pahala dari Ustaz-Ustaz dan bermanfaat bagi kita. Nah, ini program ini silakan kita tutup pendaftarannya pada akhir Maret. Kemudian yang kedua, saya akan ceramah, saya akan ngomong ke ini. Nanti yang ceramah bilang Ustaz-Ustaz yang ada di sini. Kami berpikir kenapa harus cuma sekian? Kita akan memberikan kesempatan pada siapapun, khususnya tetangga Baitullah. Karena kalau kita menetapkan keterbukaan, tidak ada yang kita tutupi. Ya, kecuali kalau masuk di kamar mandi memang harus ditutup. Tapi nggak ada yang kita tutupi. Ya, itu saja. Nggak ada. Walaupun nggak ditutupi, fitnah di mana-mana nggak apa-apa. Ustadz harus difitnah. Kalau nggak pernah difitnah, berarti tidak pernah meniti jalannya para nabi dan para rasul. Biasa, nggak ada ustadz mengeluh. Saya difitnah, bukan ustadz. Ya, nggak ada masalah. Orang makin baik, makin banyak masalahnya. Ya. Kedua, saya sudah bicara dengan ketua yayasan. Insya Allah ustadz kita berkawan lama sama dengan kita. Kita akan bikin setelah asar, baik remaja putri maupun putra, tapi harus mendaftar, ya, mendaftar. Karena ini lembaga pendidikan. Jadi itu kita akan bikin program sederhana hanya untuk
yaitu terkait dengan belajar bahasa Arab dan Al-Quran. Ya, kalau untuk sambil baca kitab kuning, waktunya terlalu sempit. Misal, kita akan buka dalam satu minggu itu mungkin nggak tiap hari, minimal ada 3 hari dalam satu minggu. Perempuan laki-laki, nanti laki-laki di mana, perempuan di mana? Ya, kita akan bikin. Walhasil jika makmur dan baituna ini, karena namanya baituna. Kalau sampai nggak makmur, kita ganti namanya menjadi baituhu. Bukan baituna. Dan karena namanya baituna, kita musuh Islam yang satu. Ya, siapapun kita sebut dengan ikhwanuna. Orang bilang wahabi, ikhwanuna, wahabi. Moshi, ikhwanuna sih. Tapi kita punya pondok ini mengeterapkan Islam, yaitu sesuai dengan tariqah alawiyah, ya, dan tariqah yang kira-kira. Kita mengajarkan cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, harus cinta keluarga Nabi, tidak usah takut, ya. Dan cinta kepada para aulia di kalangan para sahabat-sahabat Nabi yang baik. Kita tidak senang dengan orang-orang yang suka mengkafirkan kelompok manapun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya ulangi kembali, ini program kita. Mari kita dengarkan bersama-sama Ustaz Husin Al-Attas yang akan menyampaikan kajian tafsirnya. Selamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين أما بعد para jamaah hadirin hadirat jamaah baituna yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membaca ayat-ayatnya, merenungkannya, memahaminya, menambah pengetahuan kita, dan ini bukan merupakan hal yang sepele. Insya Allah akan menjadi bekal yang sebaik-baiknya bagi kita baik dalam kehidupan dunia ini sebagai pedoman hidup maupun di hari akhir. Quran akan menjadi nur dalam kubur orang-orang yang mencintainya, akan menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan betul-betul mendudukkan seorang yang membacanya dalam kehidupan yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu. Pada hari ini insya Allah bersama-sama kita akan menemukan beberapa ayat dari surah Al-Kahfi. Dimulai dari ayat 26 surah Al-Kahfi ayat 26. Kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله Al-Quran nur yang menerangi jiwa kita, cahaya yang menerangi kehidupan kita, juga penyembuh dari penyakit kita, petunjuk jalan yang tidak melakukan kebenaran, terbebas dari hawa nafsu. Siapa yang mengikuti petunjuknya, Allah akan tunjukkan jalan yang lurus. Yang berbicara dengan Al-Quran, dia berbicara dengan pembicaraan yang benar. Yang menghukum, memutuskan dengan Al-Quran, maka dia akan memutuskan dengan tuntutan. Al-Quran merupakan anugerah yang tak terhingga dari Allah untuk umat Nabi kita. Dan dia merupakan warisan yang termulia yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan dia juga merupakan teman dalam kesepian hidup ini. Merupakan air yang membasahi jiwa kita yang kering, yang mengingatkan kita kepada Allah. Oleh karena itu Allah perintahkan Rasulnya watlu ma uhiya ilaika min kitabillah. Watlu, bacalah, renungkanlah, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah dari Tuhan. Allah tidak mengatakan waqra, tapi Allah katakan watlu. Tala yatlu dalam bahasa Arab bukan hanya sekedar seorang membaca sesuatu, tapi membaca dan juga mengikuti dan mengiringinya. Untuk dapat mengikuti, dengan sendirinya kita harus memahami. Allah menggunakan kata tala dalam surah Al-Syams
wasyamsi wa duhaha wal qamari demi matahari dan cahayanya, bulan yang mengelilingi. Oleh karena itu, kata tadlu bisa digunakan untuk sesuatu yang menyusul sesuatu yang berada di depan. Jahat fulan wa yatluhu fulan, datang fulan diikuti fulan. Jadi waktu bukan hanya sekedar kita diperintahkan membaca, tapi bacalah, renungkanlah, dan ikuti apa yang diwahyukan oleh Tuhanmu. Karena kalau hanya sekedar dibaca, manfaatnya hanya sebatas kesejukan yang kita rasakan dalam hati kita, tapi tidak akan mengubah kehidupan kita. Tapi begitu kita baca, kita renungkan, kita ikuti bimbingan petunjuknya, akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi ikuti ini, bapak-bapak ibu sekalian, bukan datang dari saya, bukan datang dari Ustaz Fulan, bukan datang dari seorang pemikir atau filosof, tapi yang datang dari Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma dari Rabb, Tuhan penguasa, pencipta, pemelihara, pemerintah yang memerintah di langit dan di bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya, bahkan seluruh konstitusi, hukum yang mengatur tubuh kita, semua berasal dari Allah. Maka aturan yang paling tepat bagi jiwa kita dan mengatur keseimbangan masyarakat kita yang paling tepat, yang terjamin kesuciannya, yang terbebas dari kepentingan hawa nafsu, hanya dapat dari sisi. Jadi Bapak kalau mendengarkan Quran mengikutinya, Bapak bukan berada di bawah pengaruh seseorang, tapi di bawah bimbingan petunjuk yang maha pengasih dan maha penyayang. Ibu bisa mentaati Allah, mentaati orang-orang yang Allah perintahkan untuk ditaati. Contohnya ibu mentaati suami, merawat anak. Yang ibu lakukan di sini ketaatan pada Allah, bukan ketaatan pada suami tanpa ada hubungan dengan Allah, tapi ketaatan pada suami, merawat, mengasuh anak, menjalankan tugas sebagai istri dan ibu, semua itu merupakan ibadah. Bisa seorang wanita berjilbab menutupi auratnya, bukan hanya untuk menjaga agar tubuhnya tidak dilihat oleh orang-orang yang bukan muhrimnya, bukan hanya menjaga kehormatannya, tapi lebih dari semua itu ibadah dan taat kepada Allah. Ibadahnya ini yang amat bijaksana. Ini yang akan mensucikan jiwa kaum wanita. Karena kalau hanya sekedar menutupi tubuh, apa diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengaruhnya tidak akan. Seorang suami yang menggauli istrinya dengan baik, memperlakukannya dengan mulia, ibadah kepada Allah. Seorang istri yang menjalankan tugasnya, menjaga kehormatannya, baik di hadapan suami jauh daripadanya, ibadah yang amat mulia. Bahkan ini yang menjadi tujuan dari sholat kita, tujuan dari puasa kita, tujuan dari semua ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu betapa mulianya orang yang belajar kepada Allah, kemudian ikut petunjuk Allah pencipta. Kira-kira orang ini mulia apa enggak? Tapi banyak orang yang sombong di hadapan Tuhan. Mereka bisa jadi gubernur, jadi wali kota, selalu menekankan rakyat dituntut untuk taat hukum dan aturan. Tapi dia sendiri terhadap hukum Allah penciptanya, dia tidak hormati sama. Kalau diingatkan, dia mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Emangnya kamu sama negara kamu siapa yang menciptakan? Allah. Kira-kira ada nggak yang lebih buruk
dari keingkaran seorang hamba kepada Tuhan. Tapi kita dapat maklumi, karena selama ini umat Islam tidak dihubungkan dengan Allah. Belajar hukum melalui hukum fikih dihubungkan sama ustaz, sama imam, tidak dihubungkan dengan Allah. Oleh karena itu muncul anggapan bahwa Islam bukan satu. Islam ini banyak. Hingga antara pengikut kelompok merasa hatinya berjauhan dengan kelompok yang lain. Padahal Nabi mengajak kita bersatu dalam Islam, berpegang pada kalimat Allah dan saling menyayangi. Al-Mu'min bil mu'minin, kemudian yashuddu ba'duhum. Keadaan masyarakat Islam saat ini mirip dengan bahan bangunan di Pangkalan. Pasir sendiri, semen sendiri, besi sendiri, bata sendiri. Kira-kira dikatakan bangunan atau tidak? Begitu disambungkan dalam satu bangunan yang saling mengikat dan menopang, baru akan lahir bangunan yang aman. Oleh karena itu jangan pernah kita memandang saudara kita dengan pandangan yang kecil. Ketahuilah, terkadang hal yang kecil itu memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Seorang raja, seorang pemimpin berkata kepada anak, ketika anaknya memimpin satu peperangan, dia katakan, jangan pernah kamu memandang sesuatu dengan pandangan yang meremehkan. Karena timbangan hanya disebabkan satu butir gandum di antara akan menentukan berat dari yang. Masyarakat Islam ini masing-masing punya keistimewaan. Kalau Nabi memandang remeh Bilal, hanya melihat orang-orang dari pemuka Quraisy, ketahuilah Islam sedemikian lama dulu. Tapi Bilal menjadi salah satu pilar Islam. Bilal, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, Suhaib Rumi, kemudian Yasir, Sumayyah, orang-orang kecil. Di samping pemuka Quraisy yang beriman, tapi mereka tidak lagi merasa sebagai pemuka, yang di bawah tidak merasa sebagai orang rendah. Jadi umat Islam betul-betul harus dibangkitkan mentalnya, dihidupkan kembali, menyadari bahwa kita itu saudara seayah dan sedih. Kemudian bukan karena ketampanan atau keprihatinan, bukan karena nasab seseorang, karena nasab seseorang mulia, akhlaknya tidak baik, berarti orang tersebut lebih buruk dari orang-orang yang biasa, yang nasab, yang akhlaknya baik. Kemudian nasab seharusnya membuat dia lebih baik dibandingkan orang lain dalam perilaku. Tapi kalau menjadi beban buat orang lain, menimbulkan betul-betul apa? Menimbulkan kesulitan bagi orang lain, ingin dilayani, ingin dijunjung dan disanjung, ini merupakan sampah-sampah hidup. Karena Nabi kita selalu menjadi orang yang bermanfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi manusia. Kalau kita menjadi tuan yang dilayani, kita sebetulnya merupakan budak, bukan orang yang merdeka. Oleh karena itu orang Arab kalau melihat seseorang yang dilayani, yang tidak mau bekerja, da'il maka rimah, la tarhal bi mulyaniha, fa innaka tarqa bil kasih. Tinggalkan segala kemuliaan, kamu tidak perlu bekerja berjuang untuk meraihnya. Fa innaka tarqa bil kasih. Sesungguhnya kamu ini apa? Orang yang selalu memberikan makan dan pakaian buat orang lain. Padahal maksudnya kebalikan. Sesungguhnya kamu ini orang yang tidak berguna, yang makan dari hasil kerja orang lain, yang menggunakan pakaian juga dari pemberian orang lain. Tapi dibalik, seolah-olah kamu yang berikan makan, memberikan apa? Pakaian. Seperti orang Arab, kalau manggil orang yang buta basir. Tapi yang repot, kalau memanggil orang yang melek, ayah basir. Orang bisa kalau meledek orang yang melek, tapi mirip dengan orang buta, buka mata itu wahai orang yang buta. Padahal dia melek. Karena walaupun dia bermata, tapi sama sekali apa? Perbuatannya tidak mirip dengan orang yang bermata. Bertelinga, tapi itu banyak orang semacam. Oleh karena itu kemudian orang diukur dengan apa? Dengan pribadinya, dengan manfaat yang diberikan. Seperti tadi saya Abdullah mengatakan, jadi getol, isi dengan yang bermanfaat,
kemudian memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, nilai ibu, nilai bapak, nilai saya bukan karena ilmu, bukan karena jubah, bukan karena tampan atau cantik atau nasabnya, tapi karena amal dan kepribadian. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Waktu ma'uhiya ilaika min kitabin rabbik. Bacalah, renungkanlah, ikutilah apa yang diwahyukan kepada dari kitab Tuhan. Ingat, ini kitab Tuhan kita. Kita harus jaga, hormati, dan tempatkan di tempat yang paling mulia. La mubaddila li kalimat. Tidak akan ada perubahan ralat bagi kalimat. Maksudnya apa? Kita akan temukan pengetahuan manusia terus berkembang. Yang ditetapkan hari ini bisa terjadi perubahan pada hari ini. Pendapat ulama yang kemarin dianggap benar hari ini bisa dianggap sudah tidak relevan. Kenapa? Karena pengetahuan manusia berkembang dan tumbuh. Kalau ilmu Allah menyatu dengan dan tidak terikat dimensi ruang dan waktu. Saya mau tanya, kira-kira bentuk ibu ini dan sistem yang mengatur tubuh ibu perlu diganti? Komputer berganti-ganti, handphone membuat orang dari bulan ke bulan selalu ada yang baru berganti dengan yang baru. Ini lebih canggih lagi dari sebelumnya. Betul nggak? Oleh karena itu kita pemuda-pemudi bahkan bapak-bapak ibu-ibu terbawa oleh apa? Sampai pembantu rumah tangga ganti-ganti handphone yang mana? Saya punya pembantu kerja datang kepada apa? Salah satu teman kerja kita yang menggaji dia datang tunjukin dia punya handphone yang bagus. Sedangkan dia sebagai apa? Orang yang menggajinya handphone jadul. Ini handphone yang mahal. Jadi kita lihat betul-betul dunia ini terbalik. Jadi bukan digunakan uang untuk mendidik anaknya, dijadikan sebagai modal. Seperti saya punya supir pensiun, saya berikan pesangon, tahu-tahu dia beli sepatu boot, beli jas, beli ini, kemudian beli handphone yang mahal. Kayak sebulan 2 bulan setelah itu kembali miskin. Saya bilang, ya Allah, gimana kamu buang uang? Itu baru saya berikan sama kamu juga. Saya harap kamu bisa gunakan sebagai modal. Katanya mau jual voucher, jual ini, dan sebagainya. Tapi rupanya dia ingin coba dirangkaya sehari. Sengaja sewa mobil, pakai supir. Dia disupirkan hari sekalian. Baju, harus apa? Laundry. Luar biasa, betul. Nah, kalau orang semacam ini berkembang di tengah masyarakat, itu gimana jadi? Kenapa kehidupan rumah tangga sekarang bebannya semakin besar? Karena bukan hanya makan, minum, bukan hanya biaya pendidikan, ada biaya voucher buat anak-anak, biaya ini, biaya itu. Akhirnya pembantu yang gajinya 100.000 per hari, 150.000, untuk anaknya sekolah, satu orang 20.000, 25.000 buat ongkos. Itu gimana makan? Betul nggak? Jadi keberkahan betul-betul diangkat dari itu. Seorang dokter ahli syaraf bilang sama saya, Ustaz, tahu nggak Ustaz? Ini rujukan yang menjadi rujukan buat dokter syaraf. Dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Bisa yang dianggap sebagai satu apa? Ketetapan pada hari ini, besok berubah. Begitu pula dalam bidang internis, bidang jantung, perubahan itu terus berlaku pada pertemuan manusia dan kemajuan. Saya punya sepupu tahun kira-kira 90-an mengalami serangan jantung. Begitu di kateter, dokter mengatakan tidak bisa diintervensi karena terlalu kecil pembuluh darah. Tapi tidak lama 5 tahun kemudian, manusia dengan kemajuannya menciptakan peralatan yang lebih kecil dan juga ring yang lebih kecil. Yang dulu dianggap tidak bisa, sekarang bisa ditangani. Dulu di jantung bagian left-man itu, pintu masuk ke jantung ada pembuluh darah yang besar, ini tidak bisa di-stent. Sekarang sudah bisa.
Tapi kalau yang datang dari Allah, contohnya bumi kita yang melakukan rotasi pada subuhnya, revolusi mengitari apa? Mataharinya. Kemudian mataharinya, kira-kira perlu ada revisi apa tidak? Hukum yang mengatur tubuh kita, mata kita, jantung kita, dari mulai dulu sekarang tidak perlu mengalami revisi. Kenapa? Datang dari Allah yang Maha. Jadi Allah katakan, kalau datang dari Allah, bukan dari pendapat manusia, kamu berbilang kalimat tidak akan ada perubahan dari kalimat. Jadi kita tidak mengalami keadaan seperti kelinci percobaan. Dicoba-coba oleh manusia. Tapi kembali kepada Allah dan kita merasa kita bukan terikat pada manusia, bukan ditindas, tapi kita semua, pria, wanita, suami, istri, anak, keluarga, semua kembali kepada Allah dan sistem nilai yang Allah berikan. Ini akan menimbulkan rasa hormat di hati kita semua. Jangan bilang ini Syafi'i atau Maliki, tidak, dari Allah. Yang datang dari Imam Syafi'i, Maliki, Hambali hanya pendapat-pendapat yang sepele. Dalam sholat Syafi'i kunut, Hambali tidak kunut, Abu Hanifah tidak kunut, Maliki kunut sebelum ruku, Syafi'i setelah ruku. Itu namanya fikih Syafi'i, fikih Maliki. Kalau ruku sholat semuanya, semua berasal dari Rasul yang diajarkan oleh Allah. Jadi jangan kita besarkan fikih yang satu dua, kita abaikan kesepakatan yang begitu banyak. Akhirnya kita di kotak-kotak, dipecah belah. Selanjutnya, jadi standar hidup kita yang tidak akan mengalami perubahan apa yang datang dari kitab Allah. Walan tajida min dunihi multahada. Selalu katakan la mubaddila li kalimati walan tajida min dunihi, dan sekali-kali engkau tidak akan mendapatkan multahada selain dari Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai alternatif yang lain. Selain dari Allah maupun kita tahu apa multahada. Kalau orang gali kubur, ada lahan kan? Yaitu apa? Potongan yang menyerong di mana jenazah dimasukkan. Itu namanya lahan. Oleh karena itu kata al-hadayri itu tidak berarti menyimpan. Kuburan yang lurus ya, dengan adanya lahan terjadi apa? Terjadi garis merah. Nah, multahada di sini maksudnya kamu tidak akan memiliki jalan yang lain, alternatif yang lain dari Allah maupun kitab Allah. Jalan kebenaran yang tidak meragukan yang datang dari Allah. Tubuh kita dari Allah, jiwa kita dari Allah. Bagaimana hari sekalian kita akan kembalikan semua ini kepada selain Allah, pada Allah yang Maha Tahu. Nah, selanjutnya untuk membuat kita dapat istiqamah di atas kebenaran, membuat kehidupan kita damai, tidak bergelisah, tidak gundah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna. Hendaklah kamu bersabar, menyabarkan diri kamu, bergaul, berkumpul bersama siapa? Bersama mereka yang berdoa kepada Tuhan mereka pagi maupun petang. Artinya berkumpul bersama orang yang selalu mengingat Allah, baik pagi maupun petang. Wala ta'du aynaka anhum. Jadi ilusi dalam ayat ini. Jangan biarkan pandangan mata kamu meninggalkan mereka, melampaui mereka, memandang silau terpesona kepada orang-orang yang tergiur oleh kehidupan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan kamu taati orang yang kami lalaikan hatinya untuk pihak kami. Yang terfikir hanya dunia pagi, sore, siang dan malam. Jangan kamu taati ikuti orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami. Wa kana amruhu furqa, dan keadaannya benar-benar amat berbahaya. Iblis itu jurang kan? Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau orang pagi hari yang terfikir dalam benaknya hanya urusan dunia, tidak mengingat Allah, kira-kira dunianya sejalan dengan keridhaan Allah, apakah dunianya akan berjalan jauh dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Hati yang selalu digandrungi oleh dunia,
berpikir tentang dunia, hati yang tenang, damai, apa hati yang bergelisah? Oleh karena itu, banyak ibu-ibu tidak betah di rumah. Selalu kakinya mau jalan keluar. Berkunjung ke sana, berkunjung kemari, bukan silaturahim yang merupakan keharusan. Walaupun tidak berbelanja, selalu keluar. Nanti acara arisan sana, arisan sini, dia merasa tidak nyaman di rumah. Suami keluar bekerja, istri keluyuran. Nanti telepon sama teman-temannya kemana hari ini. Padahal dia sebagai seorang ibu, seorang istri. Tapi yang ditanyakan kemana hari ini kita keluar. Mau kumpul di rumah siapa? Yuk cari-cari hiburan. Tiap hari yang dicari, bukan hiburan sekali-sekali. Kira-kira menambah biaya hidup apa tidak? Biaya hidup semakin tinggi. Padahal di rumah kita bisa menikmati karunia Allah. Coba renungkan orang yang tidak punya rumah sekian banyak dalam kegelisahan. Orang yang tidak punya kecukupan untuk membiayai anaknya, untuk pendidikan mereka, untuk membayar listrik. Begitu diberikan kecukupannya ingin dipergunakan untuk menikmati apa-apa yang melalaikan kita. Akhirnya karena seringnya pergi ke mall walaupun tidak belanja, banyak keinginan hasrat yang tidak terpenuhi. Akhirnya syaitan melalui teman-temannya menjerumuskan dia ke dalam pergaulan yang tidak baik. Ini kejadian. Wanita baik-baik, ibu rumah tangga, suaminya hidup pas-pasan, terkadang berhutang. Akhirnya teman-temannya datang sama dia, pertama ajak jalan-jalan. Yuk hiburan yuk, kamu sumpah di rumah dalam kondisi seperti ini, dia ajak jalan-jalan. Diperlihatkan ini itu, gimana perasaan kamu sekarang? Memang gak sumpah dulu. Memang kalau orang berhadapan dengan cobaan atau dialihkan hal seperti ini, dia merasa senang. Tapi bukan jalan keluar seperti obat bius yang diberikan untuk orang yang sakit. Sakitnya nggak hilang, utangnya nggak terbayar, betul nggak? Kemudian begitu diajak keluar, lihat sana lihat sini, kamu nggak pengen punya emas punya itu, ya semua itu dari suami. Akhirnya mulai mau nggak kamu? Saya ajak kenalan sama orang nanti yang bisa berikan kamu keuntungan mendapat. Akhirnya dibawa ke pekerjaan, ini semua perangkap syaitan. Laki-laki di belakangnya dari sana. Seolah-olah dia kerjakan pekerjaan, dikenalkan sama laki-laki, akhirnya masuk dalam skandal karena ingin mendapatkan. Saya bawakan terus story satu orang yang sekarang tobat jadi orang baik, jadi orang soleh. Pengusaha, dia bercerita, kalau berusaha jemaat kita, dia berikan ini cerita dengan keluguan dia. Tujuannya sebagai pelajaran buat saya, memberikan peringatan buat orang. Datang ke acara resepsi perkawinan untuk melihat perempuan-perempuan. Dan mereka yang mereka cari bukan gadis, wanita yang sudah bersuami. Nanti ada broker-brokernya wanita-wanita. Dia lihat perempuan-perempuan yang cukup menarik. Misalnya kamu kenal si Tuhan, kenal. Bisa nggak kamu carikan jalan buat saya? Tidak bisa. Ini broker apa aja bisa. Dia mulai cari kelemahan itu perempuan, kekurangannya, kebutuhannya. Manusia kan nggak lepas dari Tuhan. Oleh karena itu perempuan suka main di Instagram, main di Facebook, curhat. Ini betul-betul akan membuat kehidupan rumah tangganya rapuh. Ya suami tidur lagi norok, dia lihat orang yang tempat dia curhat ternyata menyambut dia dengan hangat, kasihannya indah, bimbingan. Dia beranggapan suami tidak semesra sebijak orang tersebut. Padahal ibu harus tahu kalau perempuan mengeluh pada seorang laki-laki, laki-laki dengan bisikan syaitan menyambut ini, menampung, memberikan hiburan. Tapi kalau istrinya ngeluh, mending tampar dia. Kamu nggak syukur-syukur jadi orang. Betul nggak ibu sekalian? Jadi bukan ibu beranggapan bahwa suami nggak sayang sama ibu. Suami kadang-kadang bekerja, letih, lelah, dia sudah dekat sama ibu, dia merasa diarahkan begitu dan. Oleh karena itu suami juga harus menghindari kata-kata yang kasar walaupun dalam suasana jalan. Jadi akhirnya banyak perempuan saat ini yang masuk dalam perangkap syaitan
Di rumah seperti suami istri yang mesra, di perkawinan juga begitu. Bahkan suami gandeng istrinya di perkawinan seolah-olah mesranya luar biasa. Suaminya matanya apa? Lirik mata teman-temannya, dia tetap istri cantik. Dijadikan seperti apa? Seperti pajangan. Dia bangga dengan apa? Banggakan dia punya istri. Padahal dia tidak pernah sama sekali merasakan kenyamanan itu. Disuruh salon suri itu ingin dibanggakan bersama teman-teman. Sedangkan kehidupan rumah tangganya hambar dan tawar. Oleh karena itu dalam pengajian ibu-ibu saya jumpai kondisi yang amat menyedihkan. Keluhan-keluhan wanita. Kalau dia masih mengeluh minta nasihat yang baik masih mending. Suaminya tidak peduli, suaminya hanya menjadikan dia seperti seolah-olah merupakan hiasan, pajangan, tapi tidak pernah memberikan sama sekali kecintaan perhatian suami. Nah, ini merupakan hal-hal yang kembali kepada Allah, kepada hati yang tidak ingat Allah, berpikir kepada Allah, hati yang digandrungi oleh apa? Oleh kecintaan. Oleh karena itu, kalau hati dijaga, saya merasa sayangnya. Kalau saya berangkat ke mall, saya merasa dengan suara musik, langsung kemana musik. Saya paling jarang masuk ke mall maupun ke toko. Saya lebih suka kumpul sama masyarakat, sama anak-anak di rumah, sama istri, memandangi mereka saja sudah merupakan keindahan. Tapi kalau orang kakinya terbiasa keluar tuyul, nggak akan betah. Betul nggak itu bisa kita? Apalagi kalau punya pakaian yang baru mau kemana ya? Jahit pakaian, langsung bertanya mau kemana? Oleh seharusnya kan pakaian digunakan menutupi aurat. Kemudian dia coba acara perkawinan yang saya heran, bicara agama, tahu agama, tapi kalau sudah masuk di acara perkawinan, agamanya di bawah. Ibu-ibunya panjang-panjangan pakaian, tas, sepatu, gaya-gayanya, semua soal bukan seorang wanita muslimah yang telah bakal diminta pertanggungjawaban. Bahkan laki-laki juga tidak berhitung untuk mengeluarkan uangnya dalam perkawinan. Tapi kalau keluarganya minta bantuan, pertolongan, tangannya berubah menjadi. Jadi sabar karena hendaklah kamu bersabar, menyabarkan diri kamu untuk berkumpul bersama siapa? Orang yang selalu ingat memohon kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Jangan pandangan mata kamu beralih dari mereka menuju pada mereka yang menginginkan kehidupan dunia. Kumpul bersama mereka membuat hati gelap, membuat hati tidak nyaman. Tapi kalau kita dalam kesusahan diingatkan, dunia ini sebenarnya kecil, tidak berarti. Jangan membuat kamu berkecil hati, kemuliaan bukan dari semua ini. Sabar akan tiba saat kemudahan dari Allah. Di saat dia berlebihan diberikan nikmat, ingat hamba-hamba Allah, saudara-saudara kamu yang sulit. Jadi selalu dalam keridhaan. Kemudian jangan kamu taati ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami. Maka Bapak Ibu jangan suka kumpul orang yang lalai. Yang kerjaannya mau ke sana kemari, yang menginginkan dunia, berdandan, bersolek, berhias, orang seperti ini akan mencelakakan Bapak. Tadi berkumpul bersama Ahlullah, orang-orang yang ingat kepada Allah, kepada Allah akan membuat hati damai. Waqul haqqu bil batil. Katakan al-haq. Kalau ada perbedaan, ada pertentangan, kebingungan dalam hati kita, katakan hak, kebenaran yang sejati dari Tuhan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, silakan dia beriman untuk kebaikannya. Tapi barang siapa yang ingkar, maka keingkarannya juga kembali kepada dirinya. Allah tidak akan menghalangi karena Allah telah memberikan hak pilih kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari bersama-sama hati kita ini selalu kita tambahkan kepada Allah. Pada saat Bapak Ibu susah, Allah akan datang membantu. Pada saat senang kita akan merasakan kenikmatan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu punya nikmat, lalu apa yang terfikir dalam hati? Kalau terfikir membantu bulan, menolak bulan, berarti hati itu ada niat baru. Tapi begitu terima uang, mau ke Bali, mau ke Hongkong, mau ke Singapura, mau beli ini, mau ganti mobil, ganti handphone, berarti Bapak Ibu orang yang dilalaikan oleh syaitan. Demikianlah para jamaah sekalian, apa yang saya sampaikan, walaupun
tidak banyak dari ayat-ayat yang dibaca. Tapi ingat, tidak ada alternatif jalan keluar selain dari apa? Jalan Allah, kitab Allah, kebenaran yang datang dari Allah. Tambatkan hati kita hanya kepada Allah. Kita akan dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan selamatkan hidup kita, bahagiakan rumah tangga kita. Ibu mandang anak kebahagiaan, suami memandang istrinya, betul-betul memberikan rasa damai indah yang luar biasa. Oleh karena tidak cukup hidup hanya dengan cinta, harus ada rahmat. Sebagai bentuk, seorang datang pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya mau ceraikan istri saya. Kenapa? Saya udah gak demen lagi. Saya Tuhan. Dia marah luar biasa. Fa'ina rahmat. Di mana rasa rahmat? Memang cuma sekedar nafsu, syahwat. Padahal orang kalau rumah tangga lama bersama istrinya yang baik, biar makin tua keindahannya tidak akan menang. Karena bukan sebatas tempur, dari dalam memanjat keindahan. Maka ibu-ibu banyak-banyak berpikir pada Allah, sholat, dan bersikap baik pada suami. Biar sudah peot, kelihatan masih manis. Subhanallah, bahkan tinggal satu gigi menjadi keindahan yang luar biasa. Lebih indah daripada emas di telinga ibu. Sekarang kalau nenek-nenek pakai gelang bagus kan? Apalagi kalau menor-menor, apalagi kalau pakai selek, nggak waras masuk rumah sakit jiwa kan? Tapi kalau nenek anggur taat pada Allah, berpikir pada Allah, akan jauh lebih indah daripada gadis yang cantik ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah banyak mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita Ustaz Husain Al-Haddad. Pada kesempatan kali ini saya tidak ingin membahas panjang lebar, akan tetapi kita akan insyaallah mengingatkan nanti di pertemuan yang akan datang kita akan insyaallah membahas masalah keluarga yang sudah ditekankan oleh Ustaz Husain. Coba kita ingat dan kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar supaya kita memperhatikan masalah keluarga ini. Karena keluarga merupakan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri kalian
wa ahlikum dan keluarga kalian narok daripada api neraka. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja untuk diri kita, tapi juga diperintahkan untuk menjaga keluarga kita agar supaya jangan masuk ke dalam api neraka. Ya. Masalah keluarga Allah Subhanahu wa taala sudah berikan tuntunan yang begitu panjang lebar di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kalau kita baca Al-Qur'an tentang hukum fikih, ya, itu hanya sekitar 5%. Kalau 5% dari 6.236 ayat, ya, sekitar 300-an ayat. Nah, dari 300-an ayat itu 2/3-nya itu berbicara tentang keluarga. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala lebih detail daripada ayat-ayat tentang apakah itu salat, apakah itu puasa, ya, atau apakah itu zakat. Tentang keluarga ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak bagaimana seorang itu bergaul, kemudian ada khitbah di sana, kemudian ada perkawinan, setelah itu bagaimana mengurus anak, semuanya diatur. Hubungan adat di antara keluarga, sampai masalah nikah, masalah rujuk, masalah sekolah, masalah warisan, semuanya diatur dengan rinci. Nah, insya Allah kita akan bahas ayat-ayat ini dengan bantuan dan petunjuk guru kita Ustaz Husain di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah, peliharalah, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah ceritakan bagaimana dahsyatnya neraka ini. Wa quduhan nas wal hijarah. Di mana bahan bakarnya api neraka itu manusia-manusia itu sendiri. Wal hijarah dan batu-batu. Jadi ini isyarat bagaimana batu bisa jadi bahan bakar. Kalau dulu mungkin orang nggak tahu. Ya, batu bisa jadi bahan bakar. Sekarang orang bisa tahu dengan batu bara, kalau saya batu bara adalah merupakan bahan bakar. Inilah, ya, menunjukkan bagaimana Al-Quran itu menjelaskan walaupun hal itu orang zaman dahulu waktu turunnya Al-Quran itu tidak mengerti, ya, tentang apa maksudnya lebih dalam daripada batu tersebut. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa quduhan nas wal hijarah. Bukan itu saja, alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Di neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang bengis, yang kasar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sama sekali tidak pernah membantah apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Enggak pernah membantah. Orang sudah dilarangkan, ya, diadab terus menerus. Ketika diadab pun nggak pakai mengalami kematian lagi. La yuqta 'alaiha fayamutu. Mereka itu tidak seperti di dunia, kalau orang disiksa kemudian meninggal selesai sudah. Tapi kalau di neraka, ya, mereka tidak mati-mati. Ini azabnya yang begitu besar, ya, begitu dahsyat. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita menjaga, memelihara diri kita dan keluarga kita dari neraka yang begitu dahsyat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik hadirin hadirat sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Kalau ceramah lagi kayaknya panjangan ya. Ya kan? Ini kayaknya kalau masakan udah mulai kecium. Jadi kayaknya ada boleh yang bisa goreng asin kali ini. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup aja dengan apa namanya? Doa Rasul. Masih ada enggak doa Rasulnya? Yang pertanyaan masih ada. Masih ada. Nah hadirin yang di rumah pakai namanya media sosial Facebook ya. Nanti gabung ya di bubur subuh ya. Apa namanya? Bubur subuh, bedah ilmu ada Al-Quran selepas subuh. Nah, duha ya selepas subuh. Doa selepas subuh. Nah, kalau gabung di situ, kajian-kajian kami, khususnya saya bersama Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah akan selalu dimunculkan. Nah, yang rutin bubur subuh ini setiap Sabtu subuh dan Selasa subuh. Tapi nanti ada kajian khusus ummahat para ibu dari kediaman Ustaz Hussein juga diupload lewat Facebook bubur subuh. Kemudian kajian bulan di Masjid Anjar juga diupload lewat Facebook bubur subuh. Ya, kajian bersama Ustaz Hamzah juga diupload lewat bubur subuh. Pokoknya ibu yang punya apa namanya Facebook media sosial yang menonton berita udah ngaji, ya gimana ngajinya? Bubur subuh, ya kan? Tiga yang penting bu, syaratnya pertama handphonenya kudu bagus. Sebenarnya tapi jangan ganti buat ngaji, ya. Kemudian yang pastiin ada kuotanya. Kalau ada kuota nggak bisa ya. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Baik, apa namanya kita baca doa sebagai penutup, habis itu biasa baca dikit tauhid ya sebagai penutup kita. Sedikit ketawassul dengan Al-Quran Karim. Kita sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Bil Quranil Karim. Sama-sama. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Bil Quranil Karim. Ya Ilahal Ma'bud, Dzikabul Wajud, Judlana Bil Maqsud, Bil Quranil Karim. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Bil Quran wa salahil ahwal wa salahil ahwal wal qabul wal iqbal wa salahil ahwal wal qabul wal iqbal. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, wa sabail asrar wa dawalil anwar wa intidadil a'mar bil Quranil Karim. Ya Fattah, Ya Fattah, Bil Quranil Karim. Alimna wanfa'na wa bihi farfa'na wahdina wajma'na bil Quranil Karim. Ya Alim, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, wafidna bil khairat wa tiba'il ayat bi jami'il awqat
محمد رسول الله يا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله المكرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله في كل لمحة ونفس ما وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 رحمنا أنت مولانا الله الله وكمالنا ما لنا غير اللهم يا ربنا شكرا لك beras banyak, duit banyak, buat ngali barakahnya Nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupkanlah beras banyak, duit banyak, buat ngali barakahnya Nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupkanlah, kubirkanlah beras banyak, duit banyak, buat ngaji barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balil maqam waghfir lana ya wasi'an ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana يا واسع يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا يا واسع يا ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baiklah, kita sudah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT.
Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah pada bulan yang akan datang kalau bisa datang lebih awal ya. Pada demikian, saya sama Bayruna mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syadi wa zariyat al-layali, siratan alamin, ya muhayyil al-juri wal-jawari, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syadi wa zariyat al-layali, jangan lupa kita bertemu lagi insyaallah tanggal 20 bersama dengan Ustaz Bayruna tanggal 24 ya Februari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.